Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Riko Adestiawan dari Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Jember dengan NIM 20101110065 kelas B. Saya di sini akan melaksanakan tugas UAS Hukum Internasional. Hukum internasional merupakan suatu keseluruhan kaidah-kaidah atau asas-asas hukum yang mengatur hubungan atau persoalan yang melintasi batas-batas negara yang bukan bersifat perdata. Hukum internasional diartikan sebagai hukum yang tidak hanya mengatur hubungan antar bangsa, melainkan juga mengatur hubungan antara subjek hukum dan negara dengan satu sama lain. Subjek hukum internasional sendiri terdiri atas negara, orang, badan hukum, NGO, ICRC Palang Merah Internasional, Tata Suci, pemberontak, serta bajak laut di laut lepas. Wujud hukum internasional berupa HI tertulis, misalnya perjanjian internasional, dan tidak tertulis atau disebut dengan kebiasaan, seperti penerapan asas-asas menghormati kedaulatan, kemerdekaan, kesamaan kedudukan, dan penghormatan kepada HAM. HI mencakup 6 bab, yakni HI udara, HI laut, HI organisasi internasional, HI perjanjian internasional, HI HAM. Hukum internasional dan hukum nasional tiap negara saling berkaitan satu sama lain. Hukum internasional itu sendiri mengatur soal hubungan antar negara, sedangkan hukum nasional mengatur individu dengan individu serta mengatur individu dengan negaranya masing-masing. Keberadaan hukum internasional inilah yang menjadi pengaruh masyarakat HI dalam menjalankan hukum nasional demi terciptanya ketertiban dunia. Dalam Konferensi Wina tahun 1969 telah berhasil disepakati sebuah naskah hukum perjanjian yang dikenal dengan nama Vienna Convention of the Law of Treaties. Konferensi ini diadakan atas prakarsa Perserikatan Bangsa-Bangsa dan naskah rancangan konvensinya berdasarkan pasal 1 ayat 3 Undang-Undang RI nomor 37 tahun 1999 tentang hubungan luar negeri. Perjanjian internasional adalah perjanjian dalam bentuk dan sebutan apapun yang diatur oleh hukum internasional dan dibuat secara tertulis oleh pemerintah Indonesia dengan satu atau lebih negara, organisasi internasional atau subjek hukum internasional lainnya, serta menimbulkan hak dan kewajiban pada pemerintah RI yang bersifat hukum publik. Unsur-unsur perjanjian internasional berdasarkan definisi perjanjian internasional adalah semua perjanjian internasional dibuat oleh negara sebagai salah satu subjek hukum internasional, berupa akta tertulis, diatur dalam hukum internasional, berisi substansi yang berkaitan dengan komitmen atau ikatan-ikatan yang mempunyai akibat-akibat hukum. Unsur pokok. Unsur subjek hukum internasional. Negara merupakan subjek dari hukum internasional. Berdasarkan Konvensi Wina 1969, maka negara sebagai subjek hukum dalam perjanjian internasional. Namun dalam perkembangannya, subjek hukum internasional dalam perjanjian internasional juga termasuk subjek hukum internasional yang lain. Misalnya, organisasi internasional, Tata Suci atau Vatikan, dan lain-lain. Rejim hukum internasional. Perjanjian internasional diatur berdasarkan hukum internasional, sedangkan suatu perjanjian yang diatur dan tunduk pada hukum nasional, maka perjanjian tersebut tidak termasuk dalam jenis perjanjian internasional. Tahapan-tahapan perjanjian internasional. Yang pertama adalah negosiasi atau negotiation. Negosiasi atau perundingan adalah perjanjian tahap pertama dalam proses pembuatan perjanjian internasional. Sebelum diadakan perjanjian, kedua belah pihak terlebih dahulu mengadakan perjajakan atau pembicaraan pendahuluan. Yang kedua, penandatangan atau signature. Tahap kedua pembuatan perjanjian internasional adalah penandatangan. Tahap ini dilakukan oleh para menteri luar negeri atau Menlu atau kepala pemerintahan. Dalam perjanjian multilateral, penandatangan bisa dilakukan oleh peserta perjanjian internasional yang apabila disetujui oleh 2/3 peserta yang hadir kecuali ada ketentuan lain
dalam perundingan tersebut. Nomor 3, pengesahan atau ratification. Tahap yang ketiga dalam pembuatan perjanjian internasional ialah pengesahan ratifikasi. Tahap penandatanganan atas perjanjian hanya bersifat sementara dan harus dikuatkan dengan pengesahan atau penguatan melalui ratifikasi oleh setiap negara yang terlibat. Tahap pengesahan adalah pembuatan hukum untuk mengikatkan diri pada suatu perjanjian internasional dalam bentuk ratifikasi atau ratification, aksesi atau accession, penerimaan atau acceptance, dan penyetujuan atau approval. Dalam hukum internasional juga mengatur tentang laut, di antaranya seperti menyelesaikan sengketa pelanggaran ketentuan hak lintas damai wilayah laut. Dalam halnya, menyelesaikan masalah hak lintas damai berdasarkan hukum laut internasional, penyelesaian hak lintas damai sebagaimana disebutkan dalam pasal 25 UNCLOS 1982 yang memberikan kewenangan penuh kepada negara pantai untuk mengambil langkah preventif. Sedangkan untuk menyelesaikan sengketa pelanggaran hak lintas damai yang berdasarkan perundang-undangan Indonesia dalam pasal 14 ayat 1, dalam pasal 24 ayat 3 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1996 tentang perairan Indonesia, yakni apabila diperlukan untuk melaksanakan kemerdekaan hukum sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 dan ayat 2, dapat dibentuk suatu badan koordinasi yang ditetapkan dengan keputusan Presiden. Prinsip-prinsip berdasarkan hukum internasional. Pada deklarasi mengenai hubungan bersahabat dan kerjasama antar negara 24 Oktober 1970 dan deklarasi Manila tanggal 15 November 1982 mengenai penyelesaian sengketa secara damai. Prinsip penyelesaian sengketa secara damai yaitu 1. Prinsip bahwa negara tidak akan menggunakan kekerasan yang bersifat mengancam integritas teritorial atau kebebasan politik suatu negara. 2. Prinsip non-intervensi dalam urusan dalam negeri dan luar negeri suatu negara. 3. Prinsip persamaan hak dan menentukan nasib sendiri bagi setiap negara. 4. Prinsip persamaan kedaulatan negara. 5. Prinsip hukum internasional mengenai kemerdekaan, kedaulatan, dan integritas teritorial suatu negara. 6. Prinsip etiket baik dalam hubungan internasional. 7. Prinsip keadilan dan hukum internasional. Jika kita berbicara tentang HAM di Indonesia, unsur itu sudah melekat dalam Undang-Undang Dasar tahun 1945. Namun, jika kita berbicara tentang pelaksanaannya, apakah sudah terlaksana dengan baik? Nyatanya belum. Hal ini terbukti dari beberapa kasus pelanggaran HAM yang masih sering terjadi di Indonesia. Meski telah ada peraturan perundang-undangan tentang HAM, namun pada prakteknya, setelah hukum tentang HAM dibuat, pelanggaran HAM masih sering terjadi hingga saat ini. Bahkan terkadang, HAM sendiri dijadikan alasan untuk mengurangi hukuman seperti contoh kasus Heri Wirawan yang memperkosa 13 santriwati yang saat itu divonis dengan hukuman mati, tetapi ditolak oleh Komnas HAM dengan alasan HAM itu sendiri. Apakah dengan memperkosa 13 santriwati bukan termasuk pelanggaran HAM berat? Dari kasus tersebut, kita dapat melihat kelemahan HAM yang berlaku di Indonesia. Ayo join di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Jember, karena di sini kalian tidak hanya belajar tentang hukum saja, tetapi juga pengembangan diri seperti public speaking dan lain-lain. Sekian dari saya. Tetap patuhi protokol kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.